Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Buya Yahya. Saya mau bertanya, mungkin ini di luar tema ya. Yang saya tanyakan tentang produk rokok herbal yang sedang booming dibisniskan secara multi level. Sedangkan itu yang saya tahu didistributorkan oleh salah satu para kiai dengan hujah ataupun alasan herbal mampu mengatasi segala macam penyakit dengan kandungan macam-macam rempah-rempah di dalamnya. Dan itu juga sudah masuk ke berbagai yayasan-yayasan pendidikan Islam. Mohon dijelaskan secara jelas dan benar atau salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah obat yang ditanyakan masalah MLM-nya atau masalah herbalnya. Kalau masalah MLM-nya itu adalah masalah urusan bisnis khayal. Jika MLM itu tidak dibatasi. Sebab mustahil satu produk dengan bawahan yang sehingga bonus yang akan diberikan kepada kaki-kakinya ini jika ditumpangkan kepada harga barang yang produk yang dijual tidak akan menjadi produk tersebut menjadi produk khayal. Jadi masih normal dan wajar. Dibatasi dengan 2 kaki, 3 kaki, itu baru yang syar'i. Sebab itu termasuk jenis kita memberikan sesuatu dengan catatan engkau melakukan sesuatu. Kalau kamu dapat orang 1, saya beri 1 poin. Sampai 1.000 atau 10.000. Kalau dapat 2, 20.000. Sampai di situ saja. Sebab apa? Poinnya ini, bonusnya ini sudah ditumpangkan, bakal ditumpangkan di produk yang jadi masalah biasanya MLM sudah pakai ini. MLM pakai bayar anggota itu sendiri. Itu juga untuk memaksa orang untuk mencari bawahan lagi dan seterusnya. Itu adalah tidak ada ujungnya. Bahkan haji dan umroh pun seperti itu. Ini adalah ada bahayanya. Sehingga kalau saya sudah terlanjur masuk umroh yang pakai MLM itu, sebab mau tidak mau saya harus membawa orang masuk lagi. Biar saya nanti kembali duit saya. Sehingga misi dakwah tidak berjalan. Biarpun punya utang, sudahlah umroh saja nanti. Nah, kan yang penting saya dapat. Sehingga market kita itu. Siapa yang hendaknya umroh? Kalau orang masih punya banyak utang, tanggung jawab belum bayar zakat, seharusnya kita himbau untuk tidak umroh. Dan market itu kan memasarkan produk. Itu harus dipilih orang yang jujur, benar, bermanfaat, ya. Bisa ini. Nah, kalau kita serahkan kepada semua orang, bisa saja berbahaya kepada produk kita. Sebab dia akan bercerita tentang yang berlebihan tentang produk. Misalnya travel, misalnya. Kemudian di sisi lain, Pak, dia tidak akan tahu bahwa saja orang ini sudah butuh enggak kepada hal tersebut. Kalau kita menipu orang untuk membeli produk sementara dia belum butuh, termasuk bagian dosa. Kalau ternyata orang itu berat untuk haji dan umroh karena dia masih punya beban kewajiban, hutang dan sebagainya, beresin dulu hutangnya. Dan pembawa pesan itu hendaknya harus pilih demi kemaslahatan dua belah pihak, yang diajak dan produsennya tersebut. Sehingga Nabi SAW dipilih oleh Allah dengan sifat-sifat yang sidik, jujur dan sebagainya. Karena beliau akan berbicara atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa pesan-pesan dari Allah. Sehingga Nabi pun di saat memberikan dakwah kepada orang, sama perusahaan pun sepertinya seperti itu. Profesional, jangan begitu. Makanya ada ribut, lihat. Yang model-model begitu sering ribut itu. Sehingga waktu menjelaskan kepada umat, ini enak di sini, gini-gini, murah, ini. Masa murah? Iya. Nanti kamu dapat begini. Tak taunya giliran nggak dapat apa-apa, marah. Nah, itu masalah MLM ya. MLM kalau dibatasi kakinya, masuk akal. Dibatasi kakinya itu adalah benar, masuk akal. Kalau tidak, adalah hayal. Jadi ada MLM yang disyariahkan, dipantau. Dari produk yang benar, karena MLM adalah cara pemasaran yang model-model baru itu. Tapi harus ada batasan-batasannya. Kemudian ada masalah herbal. Herbal itu adalah semua yang namanya obat itu adalah setrum. Pengalaman katanya mbah kita. Itu kan juga pengalaman. Dan betul mbah kita juga sudah pengalaman lama. Kalau kamu sakit perut minum kunir sama ini. Biarpun tidak pernah masuk laboratorium kita untuk melihat itu. Bahkan mbah kita pun tidak pernah sekolah ke dokteran. Tapi ini pengalaman dan boleh itu. Pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan sungguh pengalaman kalau kena sengat obat sengat nyamuk dikasih ini benar orang pengalaman itu. Dan pengalaman itu lebih hebat daripada riset itu. Riset itu kadang orang tidak punya pengalaman mencoba pengen tahu.
Sehingga pengalamannya hari itu saja, biarpun di laboratorium. Makanya herbal itu bisa di kedokteran. Sebab kedokteran sendiri juga tibbun nabawi. Sebab Nabi mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kau tanya ahlinya. Tanya ahlinya masalah urusan untuk mengoperasi dan sebagainya. Itu harus ahlinya. Perlu sekolah yang lama. Bukan orang yang bisa membelah tangka lalu bisa membelah perut, tidak bisa itu. Ada mainannya. Maka yang perlu kita tata adalah satu, jangan bohong. Kemudian jangan sombong. Jangan ditambah lagi kamu tidak tahu, tidak usah bilang tentang khasiat-khasiat. Ya, kadang-kadang khasiatnya macam-macam. Ini khasiat 1000 khasiat, bingung 1000 khasiat. Jadi ini. Mana ini bagi ini, makan ini jadi ya sudah, mungkin bisa jadi catatan karena ada informasi yang masuk ke telinga saya dan kelihatannya orang itu tidak berbohong, maka saya catat itu faedahnya daripada kulit sepatu, kulit manggis, sepatu, kulit manggis, kulit apa gitu. Jadi ada informasi dari orang. Cuman umumnya herbal yang selama ini itu adalah pengalaman. Dan betul selama ini pun kita masih pakai obat-obat pengalaman orang tua. Sakit perut itu lebih. Orang pengalaman sudah ambil daun jambu, sudah gigit berapa lembar saja, sembuh itu. Karena memang akhirnya apa? Obat pun sekarang pakai diisi ramuan apa? Daun jambu, pace dan sebagainya. Nah, akhirnya dikemas. Langsung aja ke pace seger aslinya. Jadi boleh herbal itu bukan satu yang salah. Cuman jangan bohong gitu loh, yang berbohong tidak boleh. Kalau memang kita mendengar informasi boleh-boleh saja. Sisi lain termasuk tibbun nabawi, madu dan sebagainya adalah cuman kalau ada orang yang secara lahir itu lebih tahu, hendaknya kita patuh. Tentang patuh. Sudah dikasih tahu. Biasanya itu orang yang kena herbal itu juga kadang-kadang sombong, dikasih tahu sama dokter menjadi nggak mau. Dibilang itu bahaya, jangan. Cuman katanya Pak, ini herbal tanpa efek sampingan. Sementara yang di dunia medis pun juga belajar. Juga tibbun nabawi. Jadi tibbun nabawi itu apa sih? Boleh madu, boleh kurma, boleh itu. Dan termasuk ilmu kedokteran ini juga tibbun nabawi. Pokoknya kita jangan sombong deh. Bagaimana tibbun nabawi ilmu kedokteran? Nabi itu nyuruh kita belajar dari Cina. Itu bukan belajar ilmu hadis itu. Belajar ilmu selain ilmu agama. Artinya apapun pengalaman di masyarakat diambil, apalagi untuk kesehatan masyarakat. Dan dunia kedokteran itu memang khusus, dan ilmu kedokteran itu, dan memang yang perlu dituntut adalah dokter sendiri pun harus jujur. Kalau tidak jujur masuk neraka cepat, tapi kalau jujur benar surganya gede itu dokter. Kalau tidak operasi jangan bilang operasi. Kalau tidak harus beli obat jangan beli obat, itu haram, dosa wahai para dokter. Sama, ustadz pun fatwanya salah juga masuk neraka. Bohong fatwa. Ini permasalahan kan bohong. Kalau memang belum ada yang sembuh, jangan bilang kemarin ada orang minum obat ini sembuh. Bohong ini. Biasanya kan penjual jamu itu. Kemarin ada 4 orang datang ke sini, masya Allah setelah minum tuh ke sini lagi saya sembuh. Oh ya sudah. Cuman biasanya promosinya itu tambahan. Jadi bohong itu jadi masalah dokter bohong neraka. Apalagi sudah ada kerjasama dengan apotik misalnya, waduh, penjual obat. Ini kalau tidak jual, tidak saya beri resep, sayang nih. Harus kasih resep, dapat fee nanti. Masya Allah, neraka juga bagi dokter. Makanya anak-anak kami yang di kedokteran sudahlah, masuklah surga dengan kedokteran. Nak, kau nolong orang setiap hari. Allah bersama orang sakit. Ibn Adam maritu. Allah sendiri mengatakan aku sakit. Maknanya apa? Aku bersama orang sakit. Ini adalah juga baik-baik semuanya. Alhamdulillah kita ketemu dokter-dokter yang baik. Jadi memang, nah makanya kalau dokter itu benar jujur, ahlinya itu perlu kita percaya. Tidak usah kita anti kedokteran. Loh, gimana anti kedokteran? Rasulullah yang suruh belajar. Ilmu kedokteran itu adalah Ibnu Sina sendiri meracik. Dalam kondom tibinya itu adalah rumusan-rumusan tentang kedokteran bagaimana dikembangkan oleh orang berikutnya. Dan itu gak gampang, sampai 5 tahun belajar serius itu. Belajar jahit, kulit, belajar bedah, belajar ini, itu semuanya. Itu keahliannya yang perlu dipercaya di situ. Saya tidak mau kedokteran terus mau apa? Akhirnya mau mati pun masuk kedokteran kan diimpus kan. Yang penting jangan sombong deh, sudahlah. Yang herbal pun juga jangan sombong, sudah herbal juga boleh. Sama
Semuanya punya bagian masing-masing. Ustadz pun demikian. Jadi kalau orang-orang itu pengen berfatwa sendiri pun harus aja punya pengalaman belajar. Harus belajar menuntut ilmu yang banyak. Kalau semua orang menduduki tempatnya masing-masing itu aman. Jadi yang bisa berfatwa hukum agama adalah ustadz. Nah kalau bukan ustadz berfatwa ngaco. Saya kalau baca ilmu kedokteran biarpun berjilid-jilid satu lemari saya baca, nggak boleh besok langsung saya pasang pelang dokter Buya Yahya, nggak sah. Karena saya tidak belajar secara benar. Saya mah yang bukan ulama jangan mengeluarkan fatwa. Cuman kebalik, giliran fatwa agama seenaknya sendiri orang boleh fatwa. Giliran kedokteran saya nggak boleh. Gara-gara saya baca ilmu kedokteran, saya baca setiap hari. Langsung besok jadi dokter, nggak bisa. Ada bagian masing-masing. Makanya perlu kita tuh tawadhu, jangan sombong. Makanya saya kalau sakit ya ke dokter. Dokter saya sakit, begitu. Karena Pak, saya ngerti dia yang ahlinya. Mestinya sebaliknya. Ente harus tanya urusan agama kepada ustadz. Hanya gara-gara ada Mbah Gobel sudah jarang ketemu ustadz ini. Ini kiamat sudah rusak ini. Jadi ada semua ada bagian masing-masing. Saya pun berani misalnya dalam dunia kesehatan saya buka di internet misalnya punya anak sakit internet ini. Saya lihat. Setelah itu apa? Itu hanya sekedar gambaran saja, wawasan. Kebenarannya adalah ini. Apakah nanti berani apalagi anak sakit parah begini nanti sontek aja pakai ini, obatnya ini kan ada kayak resep saya melihat. Belikan obat ini ramu jadi satu minum. Saya tidak berani minumkan obat. Kalau tidak saya sakit, saya jadinya gila saya. Baik. Jadi urusan herbal adalah hal yang wajar. Pokoknya jangan bohong dan jangan sombong. Ilmu kedokteran jangan bohong, jangan sombong. Selesai. Semua ketemu judulnya. Wah kalau sudah punya herbal, lagi pakai label Tibbun Nabawi, wah ya kayak habis semuanya yang lain. Sama sisi lain yang punya ilmu kedokteran anti dengan Tibbun Nabawi. Ini nggak benar semuanya. Semuanya Tibbun Nabawi adalah satu cara berobat yang diajarkan oleh Nabi SAW secara langsung dengan contohnya atau isyarat dari Nabi SAW. Maka ilmu kedokteran juga Tibbun Nabawi. Nggak usah ragu hai para dokter. Ilmu kedokteran ada Tibbun Nabawi juga. Asalkan satu, jangan bohong, jangan sombong. Selesai. Anda berbohong musibah. Baik.